Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alvero, Febi, Kak Hamza, dan juga Dahda. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan topik tentang glucose transporter, di mana glucose transporter ini merupakan suatu protein yang perannya itu nanti akan membantu glukos dari luar sel atau dari peredaran darah itu masuk ke dalam sel untuk nanti dilakukan metabolisme sehingga menghasilkan ATP. Ya, boleh di next untuk lebih lengkapnya. Terima kasih. Definisi dari glucose transporter ini telah disebutkan dari presenter sebelumnya. Kemudian kenapa sih glukosa ini perlu adanya transport? Karena yang pertama itu glukosa bersifat hidrofilik, di mana dari sifat yang hidrofilik ini glukosa ini sulit untuk ditransfer. Untuk mentransfer glukosa ini terdapat dua jenis mekanisme transporter. Yang pertama itu GLUT atau glucose transporter. Yang kedua itu SGLTS atau sodium glucose link transporter. Yang pertama GLUT atau glucose transporter. Yang pertama itu terdapat 14 jenis GLUT yang terbagi dari beberapa jenis kelas. Kemudian terletak tersebar pada berbagai pada organ tubuh yang membutuhkan glukosa. Yang ketiga, sodium dan ATP independen. Kemudian sodium glucose link transporter atau SGLTS. Yang pertama itu sodium dependent dan membutuhkan ATP. Sodium glucose link transporter ini membutuhkan ATP untuk menghasilkan sodium. Dari sodium ini untuk menginduksi transfer glukosa. Kemudian SGLTS ini terletak pada saluran pencernaan, ginjal, pembuluh darah otak. Dan kelompok kami ini akan menjelaskan mekanisme dari GLUT 1, 2, dan 3 dan 4. Dan dijelaskan yang akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Iya, baik, terima kasih. Jadi kembali lagi di sini kita menerangkan bagaimana mekanisme kerja dari sistem transport glukos itu ya. Karena pada intinya ketika kita sebagai manusia ini kita makan, jadi yang pencernaan metabolisme yang paling umum dijumpai itu adalah karbohidrat gitu ya. Dan karbohidrat ini nantinya ketika dicerna oleh tubuh itu akan berupa glukosa karena dia yang paling kompleks, yang paling sederhana gitu. Nah, glukosa ini ketika nantinya diserap oleh usus ke pembuluh darah, nantinya akan didistribusikan ke sel, dia akan masuk ke sel. Nah, proses dia masuk ke sel ini membutuhkan suatu piranti atau suatu transporter dalam hal ini gitu. Nah, jadi transporter di sini berupa GLUT atau glucose transporter atau SGLT tadi gitu ya. Nanti perbedaannya secara umum ada yang bersifatnya itu dia secara aktif ataupun fasilitatif. Contohnya yang GLUT ini. Nah, untuk yang GLUT yang pertama ini dia selain glukos dia juga bisa mengabsorb jenis-jenis ini lainnya ya. Kayak semacam galaktos, manos dan ada 3 lagi gitu. Nah, kemudian nanti secara mekanisme gitu ya. Pada umumnya nanti akan sama. Tapi di sini secara umum si transporter GLUT ini, yang mana dia itu kan kalau kita lihat dari gambarnya dia adalah protein integral gitu ya. Nah, jadi si protein integral ini pada awalnya itu untuk yang GLUT ini tidak ada di permukaan. Jadi dia harus di-trigger oleh signal-signal itu seperti insulin dan juga kromium dan lain-lain. Nah, ketika diinduksi maka dia akan tampil ke permukaan, kemudian dia akan menjadi seperti reseptor gitu ya. Dia akan menampilkan binding site untuk glukos supaya dia nanti terjadi ikatan atau binding gitu glukos dengan si transporter ini. Nah, kemudian setelah itu glukos akan masuk ke dalam sel melalui si transporter ini. Jadi dia akan terjadi perubahan konformasi ya. Nah, jadi nomor 1 sampai 3 itu adalah proses dari mulai binding sampai mulai berpindah.
Nah, nanti 4 sampai 5 ini adalah bagaimana si glukos ini setelah dia inward facing dia akan masuk ke dalam sel gitu. Untuk selanjutnya nanti dilakukan metabolisme gitu kan di uh, konversi menjadi ATP dan jadi energi. Mungkin ini untuk lebih spesifiknya tentang mekanisme lebih lanjut akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Baik, selanjutnya adalah GLUT2 atau glucose transporter 2. Nah, GLUT2 itu adalah transporter glukosa fasilitatif yang berlokasi di membran plasma dari sel liver, pankreas, usus, dan ginjal, serta berada di dalam area hipotalamus. GLUT2 ini bertugas untuk menghantarkan glukosa, fruktosa, dan galaktosa dengan konsentrasi fisiologis yang cukup besar. Biasanya kalau untuk glukosa itu khususnya pada liver gitu ya sekitar 30%-an. Dan berperan di dalam bidirectional flux di dalam dan di luar sel. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan bidirectional. Next. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya pada gambarnya, kan mulai dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita konsumsi nasi misalnya, makanan yang penuh dengan karbohidrat gitu kan, melalui gastrointestinal tract ini nanti kan akan dihasilkan amino acid, glucose, juga triglycerides. Nah, yang pertama itu glukosa nanti kan akan mengalami oksidasi gitu ya untuk membentuk yang namanya ATP yang nantinya akan digunakan pada jaringan-jaringan atau sel-sel tubuh gitu. Nah, kelebihan jika pada saat nanti glukosanya ada kelebihan gitu ya, nanti glukosa ini akan disimpan di dalam hati. Nah, untuk memasukkan dari luar sel ke dalam sel liver ini membutuhkan namanya glucose transporter dan GLUT yang paling berperan dalam proses ini adalah GLUT2. Jadi glukosa nanti yang kelebihan yang berada di luar sel nanti akan masuk ke dalam liver dan kemudian nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nanti pada saat post absorptif atau pada saat sel-sel kita membutuhkan glukosa gitu ya, nanti glikogen itu nanti akan diubah lagi menjadi glukosa dalam proses yang dikenal dengan glikogenolisis atau gluconeogenesis, sehingga nanti akan dikeluarkan dari si liver ini. Dan GLUT2 ini berperan untuk itu masuk dan juga keluar dari glukosa. Selanjutnya, kemudian ada peranan GLUT2 yang sangat penting juga pada sel beta pankreas. Jadi peranan dari masuknya glukosa ke sel beta pankreas untuk menginisiasi pelepasan insulin ya. Pada gambar ini kita bisa lihat mulai dari glukosa dibantu oleh GLUT2 sehingga glukosa ini bisa masuk ke dalam sel beta pankreas. Kemudian glukosa yang sudah masuk nanti akan mengalami glikolisis mulai dari glukosa yang menjadi glukos 6-fosfat kemudian menjadi ATP. Lalu yang disebut dengan glucose signaling ini, keberadaan ATP ini dapat menyebabkan coupless channel itu tertutup dan terjadi depolarisasi membran. Nah, karena kemudian nanti coupless itu karena tertutup ya, jadi couplessnya itu sangat tinggi gitu ya. Dan pada saat itu juga nanti CA2 channel nanti akan terbuka. Nah, CA2 channel ini nanti akan digunakan untuk sintesis insulin. Yang kita bisa lihat di gambar dari preproinsulin diubah lagi menjadi proinsulin, kemudian insulin ditambah dengan C-peptide yang dihasilkan dari CA2 plus channel yang terbuka tadi. Kemudian nanti insulin akan dilepaskan. Selanjutnya adalah GLUT3. GLUT3 merupakan salah satu glucose transporter yang berfungsi untuk pengangkutan glukosa melintasi membran sel. Nah, si GLUT3 ini banyak ditemukan di neuron atau saraf, otak, ginjal, dan sperma. GLUT3 ini dia insulin independen atau ATP independen karena
GLUT3 ini tidak membutuhkan tenaga untuk menarik glukos yang ada di luar membran untuk ke dalam ke membran sel, terutama yang ada di brain, di otak, di neuron atau saraf, dan juga di sperma. Kemudian GLUT3 ini mempunyai afinitas yang tinggi karena saraf dan otak adalah salah satu organ yang dia berfungsi atau gimana ya, fungsinya lumayan penting ya di bagian tubuh dan dia membutuhkan glukos yang paling banyak. Jadi karena afinitas yang tinggi dari GLUT3 ini, maka dia bisa menyerap glukos yang ada di luar membran ke dalam membran sel dengan banyak. Nah, mekanisme GLUT3 ini, GLUT3 dia nggak langsung ada di membran sel ya, jadi dia ditranskripsikan oleh gen yang ada di nukleus, kemudian nanti ditranslasikan dan membentuk protein GLUT3. Nanti GLUT3 ini baru dia nempel ke membran sel untuk mengambil glukos yang ada di luar membran sel. Nah, ketika dia udah masuk, glukos ini akan melalui proses glikolisis dan sebagainya untuk menjadi laktat dan menghasilkan ATP yang digunakan untuk mekanisme di organ-organ yang membutuhkan. Nah, dari GLUT ini mungkin yang versi besarnya ya. Jadi dia modelnya itu kayak ada binding di sini. Si binding ini fungsinya sebagai tempat di mana glukos itu akan terikat. Kemudian nanti ada pintu, pintu yang membuat si glukos ini bisa masuk ke dalam membran sel. Jadi kalau misalkan glukosnya udah masuk ke dalam membran dan masuk ke dalam sel, itu pintunya bakal bergeser lagi ke atas dan berfungsi untuk menarik glukos lagi. Nah, kemudian masuk ke glukos transport 4. Glukos transport 4 ini terletak pada tulang otot, jaringan adiposa, dan juga jantung. Nah, pada GLUT1 juga memiliki terletak juga pada jantung, namun rasionya lebih banyak pada GLUT4, sekitar 3:1. Mekanisme di jantung ini memerlukan GLUT4 karena dia bersifat dependen. Dengan sifat dependen ini, glukosa dapat diubah menjadi dikonversi menjadi energi. Kemudian afinitas dan tingkat KM atau Michaelis Menten-nya moderate atau di tengah-tengah, yang berarti dapat menyerap glukosa dalam konsentrasi rendah atau tinggi. Jadi karena sifatnya ini di tengah, jadi dia bisa menyerap kadar glukosa dalam jumlah yang tinggi atau dan juga rendah. Kemudian aktivitas protein GLUT ini diregulasi oleh faktor transkripsi sesuai dengan lokasi GLUT4-nya berada. Misalnya kalau dari jantung ini memerlukan mekanisme yang tinggi. Lanjut. Kemudian ini merupakan mekanisme kerja dari GLUT4 sama dengan GLUT sebelumnya, yaitu untuk mentranslokasi GLUT dari dalam sel menuju membran sel. Untuk mekanisme GLUT4 ini diprakarsai oleh insulin yang berikatan pada reseptor yang dinamai oleh tyrosin kinase. Dari prosesnya itu si GLUT4 yang berada di dalam sel menuju membran sel, berikatan pada membran sel. Kemudian yang setelah GLUT4 berada pada membran sel, glukosa dapat tertransfer menuju dalam sel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.